Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari posisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang saya akan mengarah terhadap kedua orang, di mana manusia yang pernah kamu fokuskan dan pihak ketiga. Apa yang sedang dipikirkan oleh kedua belah pihak ini dan apa yang dirasakan oleh salah satu energi dari kedua belah pihak ini. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat dari posisi kedua belah pihak ini, apa yang dirasakan oleh satu energi. Nah guys, kita langsung terhadap kartu di depan saya ini. Apa informasi di balik kartu yang ada di depan saya ini apabila dari manusia yang pernah kamu fokuskan dengan pihak ketiganya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Price of the Dicks. Sekali lagi muncul kartu Price of the Dicks. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi kartu yang saya pegang ini. Apabila salah satu dari kedua belah pihak yang saya katakan dari awal tadi, saya menarik satu energi saja terhadap hubungan yang dia jalankan berupa hubungan perselingkuhan, saya melihat hubungan tersebut seakan-akan sedang dikendalikan, atau memang ada satu energi yang selalu berusaha untuk membuat energi yang berdampingan terhadap diri dia benar-benar di dalam situasi kekacauan. Mungkin apakah pihak manusia yang pernah kamu fokuskan yang mengendalikan pihak ketiganya, atau memang pihak ketiganya yang mengendalikan manusia yang pernah kamu fokuskan tersebut? Setidaknya kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada satu energi yang selalu berusaha untuk mengendalikan satu energi yang berada di luar dari energi dia. Yang dimana ketika satu energi ini
selalu berusaha untuk mengendalikan energi yang berada di samping dia. Seakan-akan satu energi ini menuruti apa yang diinginkan oleh pihak tersebut. Dia tidak mau keluar sebelum energi ini melepaskan rasa pengendalian tersebut. Price of the Dicks. Apabila dari kedua belah pihak satu energi saja saya letakkan di depannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini mengisyaratkan terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Virgonya, kemungkinan dari kedua belah pihak ada satu energi yang selalu berusaha untuk mengendalikan satu energi di luar dari energi tersebut, hanya untuk mendapatkan suatu kesempurnaan, hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan. Dengan kata lain, satu energi ini mengendalikan energi tersebut seakan-akan sudah mengangkat derajat diri dia. Saya tidak tahu apakah manusia yang pernah kamu fokuskan ini ketika bersama dengan diri kamu memiliki suatu kestabilan yang luar biasa atau memiliki materi yang begitu luar biasa, yang dimana diri dialah saya kategorikan seseorang yang dikendalikan oleh pihak ketiganya. Akan tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan tidak memiliki apa-apa, mencari pihak lain hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Taurusnya dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, seakan-akan yang saya rasakan satu energi ini selalu beranggapan diri dia itu selalu benar. Yang seakan-akan satu energi yang saya rasakan ini dari perilaku yang mengendalikan tersebut, dia mengharapkan sesuatu hal yang harus tercapai. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Capricornnya dengan kedua kartu yang saya pegang ini, bisa saja satu energi yang selalu dikendalikan oleh energi lain, dia selalu berusaha untuk keluar dari zona tersebut. Karena ketika diri dia ingin keluar dari zona tersebut, seakan-akan energi yang mengendalikan diri dia memberikan situasi yang dimana situasi tersebut berupa penyakit. Ini dia guys. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kedua kartu yang saya pegang ini, seseorang yang telah melakukan suatu hubungan perselingkuhan, yang dimana hubungan perselingkuhan itu dikendalikan oleh satu pihak agar pihak lain mendapatkan situasi ketidaknyamanan ataupun situasi penyakit. Di sisi lain pun kemunculan kartu yang saya pegang ini satu energi yang mengendalikan energi lain agar satu energi ini mendapatkan suatu kesempurnaan dan mendapatkan suatu derajat yang lebih tinggi. Hubungan perselingkuhan, hubungan penyakit, unsur penyakit guys. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, di mana sesuatu yang berada di dalam kedua tangannya
baik kiri ataupun kanan, membuat pemikiran dia sangat bingung. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya berikan? Kalau saya mencoba untuk mengambil kartu The Devil yang tadi saya sempat berbicara, seseorang yang sedang memperjuangkan, apakah dia memperjuangkan untuk keluar atau memang ingin mempertahankan, seakan-akan hal perjuangan itu tidak bisa dia miliki sesuai ekspektasinya. Karena memang ada sesuatu hal yang sudah dipermainkan terhadap energi dia, guys. Dia bingung, dia tidak tahu, dan dia kacau. Ini dia. Manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, posisinya di sini. Bingung, kacau, tidak tahu harus bagaimana. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Death. Wow. Sekali lagi muncul kartu The Death. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Scorpio-nya terhadap hubungan perselingkuhan yang dia lakukan kepada pihak ketiganya sehingga diri dia meninggalkan diri kamu, saya melihat hubungan perselingkuhan yang dia jalankan itu akan selalu membuat diri dia berada di dalam posisi ketidaknyamanan dan posisi penyakit. Bukan hanya itu saja, tetapi diri dia pun akan selalu mendapatkan berupa kemanipulatifan. Kemanipulatifan ini bisa saja terhadap posisi keuangan, kemanipulatifan ini bisa saja dari unsur perasaan. Kenapa saya mengatakan dari unsur perasaan? Bisa saja pihak ketiga sudah mengambil kesempurnaan diri dia, kestabilan diri dia, akan tetapi pihak ketiga pergi mencari orang yang lebih mapan dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Dalam kategori munculnya kartu The Death ini, situasi kematian yang dia dapatkan dari hubungan perselingkuhan tersebut. Kehampaan, hambar, ya bisa dibilang hubungan itu mengalir tanpa ada sistem perasaan yang bermain. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Cancernya, kalau manusia yang pernah kamu fokuskan masih mempertahankan hubungan tersebut, dia akan berada di dalam situasi kebingungan, dan kebingungan itu akan menimbulkan suatu pertengkaran antara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual dia. Ketiga aspek yang saya katakan tadi saling tidak sinkron yang akan dia rasakan. Saling bergejolak. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu The Death, apalagi saya mengaitkan terhadap munculnya kartu Price of the Disc, bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan lebih memilih hubungan perselingkuhan tersebut karena memang ada unsur permainan mistis atau black magic yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk berada di dalam posisi satu tempat agar manusia yang pernah kamu fokuskan ini stuck di dalam satu tempat. Stuck di dalam satu tempat yang seakan-akan tidak tahu harus berbuat apa. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi dengan kemunculan kartu The Death, saya harus mengatakan apa?
Ada dua arti. Apakah diri kamu akan menunggu suatu kabar kematian atau memang diri dia sedang menghadapi situasi kematian? Saya tidak mau berbicara secara fisik, kamu bisa mengerti sendiri apa maksud dari perkataan saya. Kalau saya menutup kartu Price of the Dix masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Chariot. Wow. Muncul kartu The Chariot. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi karena memang saya sudah menariknya di awal keluarnya muncul kartu The Death. Saya akan fokus terhadap munculnya kartu atau kata The Chariot ini. Kalau manusia yang pernah kamu fokuskan masih tetap melakukan hubungan perselingkuhan dia, itu akibat yang akan dia rasakan berupa ketidakstabilan dan ketidakberuntungan. Dia akan selalu sial untuk menjalankan hubungan tersebut. Bukan hanya sial, tetapi selalu bertengkar. Apakah pertengkaran ini terhadap pihak keluarganya atau memang terhadap pihak ketiganya? The Chariot yang berbicara terhadap satu keputusan untuk mengubah situasi kematian dari seseorang yang mengendalikan diri dia, yang menimbulkan situasi penyakit atau ketidaknyamanan. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu Three of Wands. 3 tongkat yang dimiliki oleh satu orang, di mana ketika satu orang ini memiliki 3 tongkat tersebut, banyak perencanaan yang sedang dia susun di dalam pemikiran dia. Salah satunya bisa saja ingin pergi atau memang ingin menenangkan pemikiran dia. Di mana ketika diri dia ingin pergi dan ingin menenangkan pemikiran dia karena memang kondisinya untuk saat ini diri dia sedang bingung, sedang labil, sedang penuh dengan pertimbangan. Ini dia guys. Bingung, penuh perhitungan, penuh dengan pertimbangan. Three of Wands. Seseorang harus bisa mengambil satu sikap terhadap zona ketidaknyamanan yang sedang dia rasakan. Saya tidak tahu apa perencanaan dia di sini, tetapi saya mencoba untuk melihat ada perencanaan ingin pergi keluar kotakah atau memang ingin memulai suatu kehidupan baru. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Coin. Nine of Coin. 9 koin. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan saya mencoba untuk melihat manusia yang pernah kamu fokuskan. Saya tidak tahu harus berbicara apa ini, guys. Sangat tajam yang saya lihat di sini. Yang saya rasakan untuk saat ini, yang saya lihat untuk saat ini, antara kedua belah pihak, baik dari manusia yang pernah kamu fokuskan ataupun pihak ketiganya, yang saya lihat sampai bulu kuduk saya merinding. Ada satu energi yang sedang tertekan batin di sini. Ada satu energi yang sedang bersedih merenungi. Ini yang saya rasakan. Ini yang saya lihat dari pemikiran dia. Saya tidak tahu apakah pihak ketiga atau manusia yang kamu fokuskan.
Kalau saya mengesampingkan terhadap apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, fokus terhadap munculnya kartu Nine of Cups ini, bisa saja dari kedua belah pihak ada satu energi yang sedang berusaha untuk kabur atau memang ingin pergi untuk memulai suatu kehidupan baru, di mana posisi itu terletak di dalam keuangan. Dia ingin pergi untuk memulai suatu kehidupan penuh dengan kestabilan. Dia berpikir hubungan perselingkuhan yang selama ini dia jalankan itu hanya untuk dimanfaatkan dari posisi materi. Saya tidak tahu ini siapa yang memanfaatkan dari kedua belah pihak. Tetapi ada satu energi yang saya rasakan untuk saat ini perlu bantuan. Sangat-sangat memerlukan bantuan dari materi karena memang sedang terpuruk. Yang saya rasakan, semua tergantung terhadap pola pemikiran kamu. Ini yang saya lihat dan yang saya rasakan. Kita lihat kartu terakhir. Wow. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dengan Libra. Wow. Munculnya ketiga zodiak yang saya katakan tadi mengisyaratkan salah satu energi dari kedua belah pihak untuk saat ini saya mengatakan sangat labil. Sangat-sangat labil. Sudah menyadari tidak nyaman, sudah menyadari dia dikendalikan, sudah menyadari yang dia hadapi situasi kematian, sudah menyadari hari demi hari hanya bertengkar, tetapi diri dia tidak mampu untuk keluar. Dengan kata lain, munculnya kartu Justice itu ibarat karma di dalam hubungan perselingkuhan yang dia jalankan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Bagaimana pihak yang pernah kamu fokuskan dengan pihak ketiganya untuk saat ini saling menyerang satu sama lain, saling memberikan perlawanan satu sama lain, karena memang situasinya sedang benar-benar di dalam situasi kematian. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.